Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perkuliahan pengantar metode statistik KU 1217 semester genap 2021. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan tentang lanjutan bahan kajian kita terkait dengan pengujian hipotesis, khususnya uji hipotesis tentang proporsi. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya merekam video ini di kampus gitu ya, mungkin ada banyak suara dari luar yang masuk ke dalam recording Meet hari ini. Oke, harapannya semoga suara saya tetap bisa terdengar jelas oleh teman-teman semua ya. Baik, di sini sudah saya record. Nah, ini video ini saya buat untuk melengkapi perkuliahan mengantar metode statistik, khususnya bagian pengujian hipotesis. Seperti yang sudah kita pelajari bersama, kita diskusikan di pertemuan kemarin tentang pengujian hipotesis rata-rata gitu ya. Di pertemuan kemarin kita sudah melihat bagaimana konstruksi atau step-step dalam pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis nanti ini bisa diterapkan di beberapa parameter ya, tidak hanya pada rata-rata, tapi juga bisa ke parameter proporsi, variansi, atau parameter-parameter lainnya. Nah, ketika sekarang saya lagi membicarakan tentang parameter, teman-teman harusnya bisa membedakan atau bisa memberikan definisi parameter di dalam suatu statistik itu apa, gitu ya. Itu bisa dicek lagi di pertemuan pekan 1 ya, itu sudah ada di sana. Pengertian dari variabel, pengertian dari parameter. Oke, sekarang kita akan bicara tentang proporsi. Apa sih proporsi itu, gitu ya? Ini sudah sering kita dengar istilah dari proporsi, arti dari proporsi, gitu. Tentang si parameter proporsi tadi ya, misalkan di sini saya punya populasi. Nah, yang namanya proporsi itu adalah bagian dari populasi gitu ya. Misalkan di dalam populasi ini kita partisi menjadi beberapa kelompok. Proporsi adalah salah satu partisi atau bagian dari kelompok ini. Katakanlah ini yang saya arsip adalah P1 gitu ya. Jadi P1 adalah bagian dari proporsi untuk mengidentifikasikan kelompok yang pertama. Nah, apa hubungannya sama uji hipotesis di sini gitu ya? Dulu kita sudah belajar tentang estimasi parameter. Di bab estimasi parameter ini kita pelajari dua parameter ya waktu itu, mu dan p. Gitu. Ketika saya mengidentifikasi saya mengidentifikasi parameter mu, itu artinya saya mau melihat ya kan nilai mu dari populasinya. Kemudian ketika saya mengidentifikasikan parameter P di dalam populasi atau parameter proporsi populasi, artinya saya ingin melihat proporsi kelompok 1 misalkan dari populasi itu sebenarnya berapa nilainya, berapa persen, atau berapa jiwa, berapa orang, berapa benda, dan seterusnya. Gitu. Nah, melanjutkan dari estimasi parameter ini, nilai yang ada di populasi ya, yang namanya bagian populasi, bayangkan saja ini misalkan populasi Indonesia. P1 ini adalah misalkan penduduk Kalimantan Timur nih. Nih, Kaltim. Imagine bahwa Kaltim itu sebegini besarnya gitu ya. Kita mau melihat proporsi penduduk di Kaltim itu berapa persen dari penduduk Indonesia. Nah, kalau kita melakukan sensus secara langsung, itu akan take time dan effortnya besar gitu ya, butuh biaya besar juga karena harus mengelilingi seluruh Kaltim. Nah, karena kita terkendala oleh itu gitu ya, akhirnya di sini kan kita mengambil data sampel gitu. Kita mengambil data sampel sehingga nanti saya punya gitu ya, sampel proporsi penduduk Kaltim dibandingkan dengan penduduk Indonesia. Nah, sampel ini saya punya proporsi sampel ini adalah nilai pendekatan dari nilai P1 sebenarnya. Karena nilai pendekatan biasanya dia dikasih dengan simbol topi gitu ya, atau head. P1 head kayak gini.
Ini adalah nilai real yang kita peroleh melalui survei, observasi, sampling, dan seterusnya. Ini ya, kita dapatnya ini. Tetapi harapan kita, kita melakukan sampling ini, melakukan survei ini tuh bisa mewakili nilai ini nih. Yang kita ambil di sini tuh paling tidak 90% lah benar lah ya, mendekati ini. Gitu. Dari mana kita percaya itu benar? Dari mana itu percaya bahwa errornya sedikit? Itu kita buktikan di sini ya kan? Yang kemarin kita kenal ada yang kita sebut sebagai interval konfidensi. Itu kita kenal di sini. Lebih lanjut lagi, gitu ya. Ketika nanti kita sebelum melakukan penelitian pasti kita punya dugaan dong di awal. Oke, menurut saya proporsi penduduk Kaltim itu 0,3% dibandingkan proporsi di Indonesia. Misalkan kayak gitu ya. Saya mengklaim proporsi atau P1 itu sama dengan 30%. Nah, klaim saya ini harus saya buktikan ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara saya mengambil data sampel. Kemudian saya menguji klaim saya itu benar atau tidak, sehingga di akhir kesimpulannya saya bisa menyatakan mana kesimpulan yang saya ambil. Apakah proporsinya benar 30% atau proporsinya tidak 30%, gitu ya. Nah, ini yang akan kita pelajari di dalam pengujian hipotesis ini. Oke. Prinsipnya sama seperti yang ada di pengujian hipotesis rata-rata. Ada tes pada single proportion atau single sample, gitu ya, single objek gitu, sehingga nanti kita mau menduga atau mau membuktikan klaim kita terhadap proporsi itu. Contoh lain misalkan saya ambil contoh yang lain ya, proporsi untuk single sampel. Misalkan populasi saya adalah ITK gitu ya, mahasiswa 2021 ITK. Gitu. Saya menduga bahwa proporsi mahasiswa perempuan dari seluruh mahasiswa baru ITK itu ada sekitar 60% itu mahasiswa perempuan. Ini dugaan saya. Klaim itu atau dugaan itu tidak diperoleh berdasarkan observasi dulu ya, tapi memang itu saya menduga itu I guess bahwa proporsinya sekian persen. Oke. Dugaan saya inilah yang mau saya buktikan, ini true or false gitu, benar atau salah dugaan saya. Sehingga untuk membuktikan dugaan saya ini benar atau salah, saya harus melakukan uji terhadap dugaan yang saya lakukan. Gitu ya. Konstruksinya sama, kita akan membangun suatu uji hipotesis gitu untuk proporsi. Ketika kita mau melakukan uji hipotesis, maka yang pertama kita harus set H0 dan set H1. H0, H1-nya siapa? Oke, H0 kemarin ya di konsep rata-rata ingat H0 itu sesuatu yang memiliki tanda sama dengan parameter sama dengan berapa. Misalkan parameternya theta ya, theta sama dengan K itu sesuatu nilai. Atau parameter theta sama dengan N dan seterusnya gitu ya. Atau mu sama dengan mu 0, mu sama dengan D dan seterusnya. Ada banyak jenis-jenis parameter. Nah, parameter itu kita sesuaikan dengan klaim apa yang mau kita buktikan. Klaim tentang apa? Saya di sini mau kasusnya adalah klaim tentang uji proporsi. Maka di sini saya ambil H0-nya adalah P gitu ya. P sama dengan P0. Dugaan saya berapa P0-nya? 60%, 60%. Nah, ini dugaan saya. Harus memuat tanda sama dengan. Lalu counternya di H1 di sini saya harus sebaliknya gitu ya, atau harus berlawanan dengan ini. Saya boleh mengambil P tidak sama dengan 60% ini, atau boleh misalkan saya
ambil lebih dari 60%, atau boleh saya ambil yang P kurang dari 60%. Nah, pengambilan ini disesuaikan dengan permintaan gitu ya. Atau nanti misalkan kalian mengerjakan soal, menganalisis soal, kalian sesuaikan mana arah yang mau dituju gitu ya. Mau membuktikan tidak sama dengan aja, entah itu lebih besar lebih kecil kita nggak peduli, atau kita mau ngambil yang lebih besar atau lebih kecil, itu disesuaikan nanti dengan tipe soalnya. Oke, kalau sekarang saya ambil yang P tidak sama dengan 60%. Ya, misalkan saya di sini case-nya saya ambil ini dulu. Nah, di dalam penjelasan yang kemarin, kita mengenal ada yang namanya uji satu sisi dan uji dua sisi. Gitu. Untuk uji hipotesis gitu ya. Satu sisi sama dua sisi. Itu kemarin saya gambarkan dengan pola seperti ini. Kalau satu ekor itu bisa satu ekor kanan atau bisa satu ekor kiri gitu ya. Seperti ini. Ini misalkan. Atau bisa juga uji dua sisi. Dua sisi berarti sebentar. Dua sisi berarti kanan dan kiri gitu ya. Nah, ini uji dua sisi. Oke. Kapan saya mengambil uji satu sisi, uji dua sisi? Gitu ya, itu tergantung pada kalimat di H1. Mana yang saya pilih? Oke, di sini kebetulan saya pilih adalah P tidak sama dengan. Ketika saya memilih yang ketiga, berarti saya melakukan uji dua sisi, ya. Artinya di sini. Oke. Kemudian, tes statistik yang saya lakukan adalah dengan tes statistik Z di sini. Z adalah P topi dikurangi P0 dibagi akar P0 Q0 per N. Di mana P topi di sini adalah X per N. X itu banyaknya sampel, N itu banyaknya X itu banyaknya kejadian, N itu banyaknya sampel. Gitu. Jadi ketika kita mengambil data sampel, ini kan mau kita buktikan nih ceritanya. Saya mau membuktikan apakah benar mahasiswa perempuan kita sama dengan 60%. Saya pasti mengambil sampel kan. Oh, oke, kelas 2021 itu terbagi jadi 17 prodi. Saya sampling aja per prodi. Oh, prodi fisika sekian, prodi matematika sekian, teknik kimia sekian dan seterusnya. Sehingga nanti saya akan punya X ini adalah banyak perempuan gitu ya. N ini adalah banyak mahasiswa 2021. Sehingga saya akan ketemu P topi X yang hasil sampling saya dibagi N banyaknya mahasiswanya. Kayak gitu. Lalu nanti di sini saya akan menggunakan uji Z. Uji Z berarti saya harus melihat tabel Z ya. Nih. Kalau H1 saya itu uji dua sisi, P tidak sama dengan, maka saya harus memilih di antara ini atau ini, ya kan? Oke, tergantung alfanya, berarti alfanya 5%. Alfa 5%, berarti alfa per 2 sama dengan 2,5%. Z alfa per 2 itu sama dengan 1,96. Gitu. Dari sini nanti saya bisa dapat P hitung, Z hitung. Nah, Z itu nanti akan saya bandingkan dengan Z tabel. Lebih besar, lebih kecil, atau bagaimana? Atau sama barangkali gitu ya. Sehingga ketika ini berlaku benar, if the condition is true gitu ya, maka then gitu reject the null hypothesis. Oke. Jadi kalau ini berlaku benar, ini true, kita harus mereject atau menolak gitu ya hipotesis nol kita. Kita coba lah pakai latihan soal yang lebih utuh nanti ya. Kita cek dulu. Nah, ini.
Seorang pemborong menyatakan bahwa 60% rumah-rumah yang baru dibangun di Kota Balikpapan dipasang suatu alat filter air. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Bila di area 100 rumah baru yang diambil secara random sebagai sampel, di sini berarti ya, terdapat 70 rumah yang menggunakan filter air. Oke, di sini populasinya adalah Kota Balikpapan ya. Ada klaim bahwa klaimnya kalian tulis dulu di awal gitu, kalian catat dulu. Klaimnya bahwa 60% rumah memiliki gitu filter air. Ini klaimnya. Oke, saya mau buktiin ini benar apa enggak. Pertanyaan apakah Anda setuju atau tidak setuju itu tidak boleh Anda jawab dengan opini gitu ya, karena ini berarti saintifik. Anda harus menyatakan setuju atau nggak setuju berdasarkan data atau fakta yang memang kalian temukan di lapangan. Oke, di sini effortnya adalah, oke saya akan men-sampling nih 100 rumah yang ada di Balikpapan. Apakah dari 100 rumah ini punya filter air apa enggak? Gitu. Oke, berarti dia punya N-nya sama dengan 100. Dari N sama dengan 100 itu dia menemukan X banyaknya orang yang punya filter itu ternyata 70. Oke, dari sini berarti saya akan tahu P topi. P topi saya adalah 70/100, sehingga di sini sama dengan 0,7 atau 70%. Oke, gunakan alfa sama dengan 10%. Alfa 10%, alfa per 2 sama dengan 5%. Berarti kan kayak gini ya. Oke, sekarang bangun uji hipotesisnya. Uji hipotesis. Setup H0 dulu. H0 tadi ya, kembali. Kita lagi ngomongin parameter apa? Terus saya lagi ngomongin parameter proporsi. Berarti P sama dengan 60%. Nih. Wajib sama dengan ya kalau H0 ya. Kalau enggak, berarti kalian sudah salah ke bawah nanti. H1 itu P tidak sama dengan 60%. Sorry. Kita lihat dulu ya H1-nya. Apakah kita harus pakai lebih dari atau kurang dari atau tidak sama dengan. Kalian amati di kalimat soal ini. Oke, ternyata di kalimat soal ini tidak diarahkan. Kita harus menguji yang lebih atau kurang. Maka ketika tidak diarahkan, saya boleh memilih tidak sama dengan ini. Ya, uji dua sisi berarti ya, uji dua sisi. Oke, start ujinya. Uji Z. Oke, uji Z tadi formulasinya P topi dikurangi P0 per akar ini. P topi dikurangi ya, dikalikan tadi, sorry. Dikurangi. P topi dikurangi P0 dibagi akar P topi P0 Q0 ya, dibagi dengan N. Oke, P topi dikurangi dengan P0 per akar P0 Q0 per N. Oke, seperti ini. Oke, berarti ya tadi saya punya P itu adalah P0 itu adalah 60% ya kan? Otomatis saya punya Q0 dong. Q0 adalah 1 dikurangi dengan P0. Itu berarti Q0-nya sama dengan 40%. Oke, berarti Z-nya adalah 0,7 tuh P topi dikurangi P0-nya 0,6 ya. 60% kan 0,6 ya. Bagi akar P0-nya
0,6 dikalikan 0,4 per N-nya ada 100 kayak gini. Nah, nanti silakan dihitung, ketemulah nanti Z hitung di sini ya. Z hitung. Kita cek di jawabannya ini. P sama dengan 0,6. Hasilnya P tidak sama dengan 0,6. Oke. Jarak signifikansi 10%, alfa per 2-nya 5%. Oke. Oke, di dalam tabel Z, Z 5% itu sama dengan 1,645. Z 5% sama dengan 1,645, itu kalau diplotkan gitu ya, berarti ini adalah titik nolnya ya. Min 1,645 ke kiri dan 1,645 ke kanan. Ini yang di atas adalah daerah penolakan. Kalau nanti kita hitung Z hitung kita, terus ternyata nilainya ada di sini lebih dari 1,645 atau kurang dari 1,645, berarti kita ditolak H0 itu ya. Daerah penolakan. Ini juga daerah penolakan. Oke, tadi dari perhitungan saya 0,7 kurangi 0,6 dibagi 0,6 kali 0,4 per 100 sama dengan 2,04 ternyata. Oke, hitung saya adalah ini. Ketika saya plotkan di dalam garis, saya lihat, oh, dia ada posisinya pasti kan setelah ini ya, berarti ada di sini nih dia kurang lebih. Karena dia masuk ke dalam daerah arsiran, berarti kesimpulan saya adalah H0 ditolak. Gitu. Oke, jadi karena H0 ditolak, gitu ya. H0 ditolak berarti kesimpulan saya, gitu ya, ini di sini. Z itu jatuh di daerah penolakan sehingga H0-nya ditolak. Maka kesimpulan saya yang diterima adalah H1 ya kan? H1 saya tadi apa? H1 saya adalah P-nya tidak sama dengan 60%. Jadi saya bisa memberikan pendapat saya sekarang. Saya tidak setuju dengan pernyataan klaim tersebut karena berdasarkan pengujian yang saya lakukan, saya memperoleh kesimpulan bahwa proporsinya itu nggak sama dengan 60%. Artinya tidak jumlah rumah yang memiliki filter air di Balikpapan itu tidak sama dengan 60%. Gitu. Nah, ini untuk pengujian hipotesis untuk satu proporsi ya, satu kelompok. Oke, sekarang kita ke uji proporsi yang dua kelompok. Test on true proportion. Nah, sekarang di sini kalau dua proporsi, berarti saya punya dua apa namanya ya, dua populasi yang mau saya bandingkan, gitu. Misalkan tadi ya, saya mau mengetes di mahasiswa 2000 ITK, saya ambil populasinya ada dua, mahasiswa 2020 dan mahasiswa 2021. Saya mau mengklaim bahwa jumlah atau proporsi mahasiswa perempuannya di dua angkatan ini berbeda. Misalkan klaim saya seperti itu, gitu ya. Ya, ini mahasiswa 2021. Ini mahasiswa 2020. Oke. Ini yang saya hasil adalah kira-kira proporsi perempuannya. Kemudian yang ini kira-kira ya, ini saya hasil adalah proporsi perempuan. Saya mengklaim bahwa P1 proporsi perempuan di kelompok 2021 itu apa namanya lebih besar gitu misalkan ya. Lebih kecil ya. P1 ini klaim saya adalah dia kurang nih daripada kelompok yang kedua. Kalau dari arsiran kayak gini ya. Yang 2020 dia lebih besar daerah arsirannya. Oke. P1 ini kurang dari P2. Oke, saya harus membuktikan klaim saya ini true or false. Oke. Nah, karena saya mau membuktikan dua kelompok populasi ini ya, maka H0 saya itu saya setup P1 sama dengan P2. Kemudian H1 saya setup P1 kurang dari P2.
Karena ini klaimnya tadi di sini. Kita taruh di H1. Sedangkan kalimat di H0 tuh pasti harus selalu fix ya, memakai tanda sama dengan. Tidak boleh kurang dari, tidak boleh lebih dari. Oke, ini fix. Kemudian tes statistik yang saya gunakan nanti seperti ini. Saya akan mengambil sampel dari kelompok 2021 sehingga saya akan ketemu P-topi 1. Saya akan mengambil sampel dari kelompok 2020 sehingga saya akan ketemu P-topi 2. Ya. Ini dari P-topi 1 saya juga bisa menemukan Q-topi. Ini juga saya bisa menemukan Q-topi 1, ini Q-topi 2. Lawannya gitu ya. Kalau P1 itu proporsi laki-laki, berarti Q1 adalah proporsi P1 proporsi perempuan, berarti Q1 adalah proporsi laki-laki. Balik-balik ya, mohon maaf. Nah, ini. Oke, berarti dengan demikian saya bisa menemukan Z saya dengan menghitung ini ya. Saya tidak meminta kalian untuk hafal formulasinya, tapi saya minta kalian untuk paham. Itu bisa menganalisis. Oke, saya harus pakai formulasi yang mana dan bagaimana cara menggunakan formulasinya. Itu, sehingga di sini saya akan ketemu nanti Z hitung saya seperti apa. Kemudian kesimpulannya saya ambil dari mana? Saya acu dari mana? Ketika akan menyimpulkan, berarti kita lihat dulu H1 kita. H1 kita seperti ini. P1 kurang dari P2. Oke, P1 kurang dari P2. Oh ini, berarti saya harus pakai uji yang ini dong. Iya. Kalau saya gambarkan di dalam, maaf ya, metode, oke saya gambarkan. Nah, kalau saya punya ini ya, grafik Z, nanti saya punya alfa gitu ya, alfa. Kemudian saya punya Z alfa. Oh ya, kalau uji saya uji satu arah, itu saya tidak perlu membagi alfanya ya. Jadi tetap saya pakai Z alfa, tidak Z alfa per 2. Z alfa. Oke, misalkan Z alfa untuk uji ke kiri. Kurang dari itu ke kiri, jadi nanti ada di sini. Nah, ke kiri itu di sini. Ini adalah daerah tolak gitu. Ketika saya menghitung Z hitung, nilainya nanti ini 0 ya. Nilainya nanti lebih ke kiri daripada Z alfa saya. Maaf ini main Z alfa ya karena uji ke kiri. Ketika nanti saya menghitung ternyata Z hitungnya lebih negatif daripada Z yang ini, lebih negatif artinya kan dia akan jatuh di sini ya. Misalkan ini nanti di sini. Maka masuk ke daerah penolakan. Sehingga ketika sudah masuk daerah penolakan, maka H0 saya ditolak. Ya, yang akan saya terima adalah H1-nya. Nah, itu konsepnya. Sekarang kita lihat untuk contoh soalnya. Oke. Seorang ahli genetika tertarik pada proporsi laki-laki dan perempuan dalam suatu populasi yang menderita suatu kelainan darah. Dalam suatu contoh, 100 laki-laki ternyata ada 31 yang menderita. Oke. Sedangkan di antara 100 perempuan hanya ada 24 yang menderita kelainan ini ya, kelainan darah. Dapatkah kita menyimpulkan bahwa pada taraf signifikansi alfa 1%, proporsi laki-laki yang menderita kelainan lebih besar daripada proporsi perempuan. Hati-hati, di dalam kalimat soalnya sudah memuat kata lebih besar. Ya, artinya ketika nanti setup H1, kalian harus hati-hati, tidak bisa memakai yang uji dua arah, tapi harus memakai uji satu arah. Satu arah yang mana? Satu arah ke kanan nih sepertinya, karena kita pakai lebih besar. Oke. Dari soal ini dianalisis dulu. Dicari dulu apa yang diketahui. Oke. Case-nya adalah saya ingin membuktikan adanya kelainan darah di dalam laki-laki gitu ya. Sehingga di sini saya mau melihat oh ini proporsi yang pertama itu ada N-nya adalah 100. Ini laki-laki. Kemudian kelompok yang kedua adalah perempuan. N-nya juga sama dengan 100 ya. Ini boleh sama, boleh beda ya sampel yang kita ambil. Dari hasil yang kita peroleh ini ada 31.
gitu. Kemudian dari sini kita punya 24 yang menderita kelainan. Saya bisa ketemu P-topi 1, 31/100, P-topi 2 saya langsung ketemu 24/100, 0,31 dan 0,24. P1, P2. Oke. Nah, sekarang kalau sudah menjabarkan apa yang diketahui, oh ya, alfanya ketinggalan, alfanya 1%, alfa 1%. Sekarang kita rumuskan dulu ya, kalimat H0 dan H1-nya. Oke, kita mau menguji hipotesis parameter apa? Parameter proporsi ya. Berarti P itu P1 sama dengan P2. Nggak pakai topi ya kalau pakai di kalimat H0-nya. Kalimat H0 H1 tuh nggak boleh pakai topi ya, jadi harus pakai biasa. H1 gitu ya, di H1 bahwa kita bisa P1 saya di sini laki-laki ya, L-nya sebagai kelompok pertama, P-nya sebagai kelompok yang kedua. Di sini pernyataannya apakah kamu yakin bahwa proporsi laki-laki yang punya kelainan itu lebih besar daripada yang perempuan? Berarti artinya P1 lebih besar daripada P2. Nanti tinggal pakai uji Z-nya. Formulasinya seperti ini. Ya, uji Z-nya ini kalian pahami bagaimana menggunakannya. P-topi 1, min P-topi 2 gitu ya. Dikalikan dengan akar P-topi Q-topi, kemudian 1/N1 plus 1/N2. Hati-hati pada formulasi bagian pembagi gitu ya. Saya di sini ada P-topi dan Q-topi. Nih, tapi tidak ada indeksnya, tidak pakai indeks 1 maupun indeks 2. Artinya ini adalah gabungan, gitu ya, ini gabungan. Saya hitung dulu P-topi dengan cara seperti ini, X1 plus X2 per N1 plus N2. Gitu ya, vice versa saya akan dapatkan 1 dikurangi P-topi. Seperti ini. Lihat ya, ini dari perhitungan. P-topi 1 min P-topi 2 di sini tadi ya, 31/100 dikurangi 24/100. Tadi saya ujinya lebih besar nih yang satunya, ya kan? Pakai yang ini. Maka nanti daerah penolakannya saya akan lihat yang di sini. Z lebih dari Z alpha. Secara gambar, nanti ada dihitung di sini Z-nya berapa. Nah, kalau secara gambar, nanti kita akan ketemu Z hitung ini. Misalkan di sini ya, Z hitungnya. Kalau nanti, ini bukan Z hitung, tapi Z tabel. Z tabel. Ya, Z alpha lah ya, Z alpha gitu atau Z tabel. Kalian bingung ya kalau berbeda-beda istilah ya. Saya pakai Z alpha ya. Kenapa saya pakai Z alpha? Karena ujinya satu arah. Ini Z alpha. Nah, ketika nanti saya hitung dia masuk ke dalam daerah penolakan ini, ya, masuk ke sini lebih di kanan daripada Z hitungnya, maka H0 saya ditolak. Ya, simpel ya, gampang. Ini ada proof yang ke hidden nih. Ini saya ini kan membentuk hipotesis ini ya, yang penting tadi ini sudah ya, H0 B1 sama dengan P2, P1 lebih dari P2 karena klaim mengandung sama dengan. Nah, signifikansi alfa 1%. Tabelnya kita lihat dulu, 1% kalau kita cek di dalam tabel Z 0,01 ya, itu sama dengan 2,326. Nah, itu kalau kita plot di dalam grafik itu seperti ini, ada di sini dia. Nah, sekarang PR-nya kita tinggal menghitung statistik ujinya. Z-nya nih, Z hitungnya di sini. Sebelum saya menghitung ini, karena saya membutuhkan ini ya, P-topi, Q-topi, maka saya
sampaikan P-topi, saya sampaikan Q-topi ini. 0,31 dengan 0,24 dikalikan 0,275 hasilnya ya. Ini ternyata Z itu adalah 1,108. Ketika saya plotkan ke grafik, ini nolnya di sebelah tengah ya. Kalau grafik ini ingat-ingat, ke kanan 0 berarti ya min 0,01, 0,02 dan min 0, dan seterusnya. Kalau ini ke kiri negatif, ke kanan positif. Oke, 1,108 kira-kira di sini. Ternyata 1,108 tidak jatuh di daerah penolakan. Ya, ini namanya daerah terima. Gitu. Karena jatuhnya Z itu di daerah terima, berarti H0-nya di sini gagal ditolak atau tidak ditolak. Jadi kesimpulannya, karena H0 saya tidak ditolak, berarti H0-nya saya terima ya. Tadi H0-nya adalah P1 sama dengan P2. Ternyata di sini kesimpulannya adalah proporsi laki-laki sama dengan proporsi yang perempuan berdasarkan uji yang sudah kita sampaikan. Meskipun dari pengujian itu kita tahu P-topi 1 sama dengan 0,31, P-topi 2 di sini 0,24 tadi ya. Ternyata setelah kita uji menyatakan bahwa dua kelompok ini tidak berbeda ternyata. Gitu. Nah, demikian tambahan materi terkait dengan pengujian hipotesis proporsi. Saya rasa cukup mudah gitu ya. Nanti tinggal kalian aplikasikan ke dalam permasalahan gitu ya, penyelesaian permasalahan. Nanti akan ada satu soal yang saya unggah di dalam LMS pekan ke-10 terkait dengan pengujian proporsi, hipotesis proporsi menurut saya. Dan di sini untuk menguji apakah kalian menyimak gitu ya video film pembelajaran ini apa tidak. Gitu. Oke, demikian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup, sampai ketemu di kelas. Dan jangan lupa ketika misalkan ada sesuatu yang tidak kalian pahami, kalian boleh menanyakan di kelas atau melalui LMS gitu ya, atau melalui japri langsung ke saya juga boleh. Saya sangat welcome kalau kalian ingin menyampaikan pendapat atau ada yang ingin kalian tanyakan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.